Kita mulai ya, bunda-bunda salihah untuk kita belajar insya Allah menghargai waktu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, bunda-bunda salihah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, zat yang telah memberikan berbagai karunia nikmat kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat Islam, dan juga nikmat bisa dikumpulkan di dalam kebaikan. Mungkin kita dulu gitu ya, merasa asing untuk bisa hadir ke dalam majelis ilmu. Mungkin kita dulu merasa tidak terbiasa untuk hadir di majelis ilmu. Apalagi meluangkan waktu 1 jam kayaknya berat banget kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan untuk bisa hadir ke majelis ilmu, mengkaji ilmu dengan khusyuk, maka itu merupakan salah satu bagian dari kenikmatan, salah satu bagian dari rezeki. Karena rezeki itu nggak sekedar sesuatu yang bisa dihitung oleh angka. Ketenangan hati itu bagian dari rezeki, diberikan keluarga yang baik itu bagian dari rezeki, diberikan pasangan yang saling mensupport itu bagian dari rezeki, ya. Diberikan sahabat yang saling mensupport dalam kebaikan itu bagian dari rezeki, kayak gitu ya. Dan Masya Allah gitu, Ustaz insya Allah menyaksikan gitu ya bagaimana progres bunda-bunda solihah gitu ya dalam berhijrah, dalam berubah menjadi lebih baik lagi. Ustaz perhatikan gitu ya, nggak perlu sebut namanya kayak gitu ya. Ada di antara bunda-bunda solihah yang mungkin sebelumnya kerudungnya pendek, sekarang sudah mulai panjang. Alhamdulillah, gitu ya. Seneng ngelihatnya perubahan-perubahan itu ya. Ya, yang merasa pasti tiba-tiba langsung, oh itu saya tuh, kayak gitu ya. Nah itu Masya Allah, perubahan yang tadinya kerudungnya pendek, tiba-tiba Masya Allah panjang. Sedikit, 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 nanti akan terbiasa insya Allah. Nah, maka benar-benar salihah dimakan Allah, ketika kita mengikhtiarkan dalam ketaatan gitu ya, itu merupakan satu langkah agar kita mempersiapkan kematian yang husnul khotimah. Jangan pernah merasa gini, kita itu setiap hari hanya hidup 1 hari sebetulnya. Ya, hari kemarin jadi kenangan. Hari sekarang kita hidup, hari besok masih misteri kayak gitu. Ibu Uci gitu misalkan tadi, insya Allah Ustaz nanti akan ke Bandung, kemudian nanti insya Allah akan pulang Bapak dari Arab ke Indonesia gitu ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di hari esok, ya. Maka dari itu sahabat Quran, ketika ada kesempatan kepada kita untuk beramal soleh hari ini, laksanakan. Kalau ada kesempatan bagi kita untuk baca Quran, baca Quran. Kalau ada kesempatan kepada kita baca buku. Kayak gitu ya. Seperti itu. Bahkan Ustadz mengikuti salah satu acara tentang Baitul Maqdis. Dan dapat pesan dari salah satu syekh dari Palestina itu adalah Pak, umat Islam agar kembali kepada kejayaannya jangan melupakan kalimat pertama yang Allah wahyukan. Kalimat pertama Pak, Iqra, bacalah. Kayak gitu. Makanya gen kita itu gen membaca. Kalau misalkan kita meninggalkan kebiasaan membaca gitu ya, maka kita akan jauh dari masa kejayaan kita. Kita akan jauh dari masa keemasan kita. Maka guru kami itu senantiasa mengatakan gini, siapa saja yang ingin mengenal dunia, maka bacalah. Dan siapa saja yang ingin dikenal oleh dunia, maka menulislah. Karena nggak mungkin orang yang menulis tanpa membaca itu nggak mungkin. Ya, kalau dia menulis tanpa membaca, apa yang mau dia tulis? Orang berbicara tanpa baca sebelumnya, maka apa yang akan dia ucapkan? Maka membaca itu adalah fondasi dari segala sesuatu.
Sahabat Al-Quran yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan ya kajian kita di surah Al-Baqarah ayat ketiga. Betul? Ayat ketiga ya? Betul, Ustaz. Oke. Jadinya makan dulu. Kan? Oke, sekarang kita masuk ke dalam ayat ketiga surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alladzina yu'minuna. Ya. Alladzina yu'minuna, yakni orang-orang yang beriman. Ini sedang menceritakan beriman kepada apa? Beriman kepada Al-Quran. Ya. Bil ghaibi, terhadap sesuatu yang ghaib. Ya. Nah, benar-benar solihah. Kenapa beriman kepada sesuatu yang gaib ini lebih didahulukan? Kan di sini alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman. Ini yusaddiquna, orang-orang yang membenarkan bil ghaibi, tentang sesuatu yang gaib. Bima ghaba anhum, sesuatu yang tidak dilihat oleh mereka. Sesuatu yang tidak kelihatan oleh mereka. Minal ba'thi, dari kebangkitan, wal jannati, surga, wan nari, dan juga neraka. Nah, mungkin jadi pertanyaan bagi kita, kenapa Allah mendahulukan kalimat beriman kepada sesuatu yang gaib, setelah itu baru wa yuqimunas shalah, yaitu melaksanakan mendirikan salat. Kenapa? Karena begini, andaikan kita nggak beriman kepada yang gaib, ya, nggak mungkin kita sholat. Betul nggak, mudah-mudahan salihah? Andaikan kita nggak beriman kepada yang gaib, nggak mungkin kita akan beribadah. Karena fondasi kita, kenapa kita beribadah hari ini, kenapa kita menutup aurat hari ini, kenapa kita belajar hari ini, karena kita mempercayai sesuatu yang gaib. Kan sebetulnya kalau mengikuti hawa nafsu ya benar-benar solihah. Apalagi di Bekasi, apalagi di Jakarta, keluar rumah tuh pengen pakai pakaian pendek ya, udah panas gitu. Ustaz tadi siang jalan kaki gitu ya, dari rumah, dari kantor ke masjid aja, Masya Allah, sekelas Bandung panasnya luar biasa. Bisa terbayang Bekasi kayak gimana ya, seperti itu. Mungkin panasnya Masya Allah gitu. Nah, maka kayak gitu. Di sini mengajarkan kepada kita, benar-benar saleh yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita nggak beriman kepada sesuatu yang goib, nggak mungkin kita taat. Karena kalau kita mengikuti hawa nafsu, pengennya pakai pakaian terbuka ya, lebih adem ketika keluar, kayak gitu ya. Pengennya kita ngegibah, karena ngegibah itu seru sih. Betul nggak? Benar-benar saya. Kan semakin kecil suara ketika ngegibah, semakin apa? Semakin penting informasi yang keluar, kayak gitu ya. Seru, gitu ya. Nah, maka ini jadi pondasi. Kenapa kita harus percaya kepada surga? Kenapa kita harus percaya kepada neraka? Dan begini, ada seorang ateis. Orang ateis itu orang apa? Orang ateis itu orang yang nggak percaya akan Tuhan. Dia bertanya kepada seorang pemuka agama Islam. Dia bertanya gini, bagaimana perasaanmu ketika kamu mati dan kamu melihat bahwa surga dan neraka itu tidak ada? Maka jawaban seorang muslim hanya mengatakan seperti ini. Tidak, ya. Tentu tidak akan lebih buruk daripada kamu. Ketika kamu menyadari ketika kamu mati, ternyata surga dan neraka itu ada. Karena begini, ini andaikan, surga dan neraka sudah pasti ada. Kenapa? Dalam Al-Quran. Tapi andaikan. Surga dan neraka itu nggak ada. Tapi kita beramal saleh. Tenang nggak kita? Insya Allah tenang. Ya kalau misalkan akhir kehidupan kita kembali kepada tanah dan nggak akan ada kehidupan setelah kematian, ya sudah beres. Tapi yang tersisa itu kalau misalkan kita hari ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian nanti ketika kita dikuburkan, dibangkitkan, kita baru sadar
ternyata ada kehidupan setelah kematian. Makanya orang-orang kafir itu nanti ketika dibangkitkan, Allah sampaikan dalam Quran surah An-Naba ayat 40. Boleh dibaca Ibu Uci surah An-Naba ayat 40? Bismillah, aduh lupa deh tuh. Astagfirullah, Ustadz kok aku jadi aku kan lagi tidak bisa membaca Oh iya, ayat Ustadz, astagfirullahaladzim, makasih ya Allah. Dibantu. inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Turab itu artinya tanah. Orang-orang orang kafir ketika nanti dibangkitkan itu mereka akan mengatakan, andaikan aku tuh jadi tanah aja lah. Gitu. Kenapa? Mereka menyesali apa yang telah mereka lakukan ketika hidup di dunia. Maka bunda-bunda salihah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin bertanya, pengen tidak kita hisabnya ringan nanti di akhirat? Ingin? Mau Ustadz, mau banget. Caranya bagaimana? Dengan kita banyak menghisab diri selama kita hidup di dunia. Orang yang terbiasa menghisab dirinya ketika hidup di dunia, maka insya Allah akan ringan ketika hisabnya nanti di akhirat. Tapi orang yang nggak pernah menghisab dirinya di dunia, maka akan berat nanti hisabnya di akhirat. Ya. Dan di akhirat itu sudah nggak ada ibadah. Di akhirat itu hanya ada balasan dari apa yang sudah kita perbuat. Maka nggak ada pernah kesempatan kedua. Andaikan ada kesempatan kedua setelah kehidupan dunia, maka nggak ada satupun orang yang akan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Firaun itu dihidupkan kembali, andaikan Abu Lahab itu dihidupkan kembali, maka nggak akan ada yang mau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu semua itu tidak akan pernah terjadi. Sesuatu yang mustahil. Kalau mustahil kan nggak mungkin, ini mustahil itu lebih nggak mungkin. Maka dari itu, dalam Al-Quran yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, ini harus jadi pertanyaan dalam kita. Sebetulnya selama ini yang kita kejar dalam kehidupan dunia itu apa? Ya, bukankah selama ini kita itu hanya apa? Hanya menanti kematian kita. Coba, Al-Quran Ustaz ingin tanya. Orang ketika lahir diapakan? Dia diazankan. Ketika wafat disolatkan. Ya, waktu dari azan ke sholat kira-kira panjang atau tidak? Singkat? Ya. Lantas apa yang sebetulnya kita kejar selama ini? Lantas apa yang sebetulnya kita cari selama ini? Coba kita buka kembali sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah. Ketika ada salah seorang sahabat kepercayaan Nabi yang bernama Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini memiliki gelar yang namanya Al-Amin. Ya, ketika Abu Ubaidah membebaskan negeri Damaskus, maka perkembangannya begitu pesat sampai-sampai kayak gitu ya, orang-orang Arab Baduy, orang-orang Arab pedalaman yang dulu pakaiannya terbelakang kayak gitu ya, kemudian apa pokoknya peradabannya sangat terbelakang hingga menggunakan pakaian-pakaian mewah ala Persia dan juga Romawi. Sampai-sampai ketika Khalifah Umar bin Khattab pergi ke Damaskus, itu mengatakan, sungguh aku tidak melihat bekas-bekas orang Arab Baduy daripada kalian. Namun, ketika Khalifah Umar bin Khattab masuk ke dalam rumahnya Abu Ubaidah ibn Jarrah, yang beliau temukan, ya, yang beliau temukan hanyalah pedang, kemudian perisai,
alat makan, dan juga tempat tidur yang begitu sederhana. Maka Khalifah Umar mengatakan, Damaskus telah mengubah seluruh manusia kecuali engkau, wahai Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Padahal andaikan Abu Ubaidah itu ingin kekayaan sangat bisa. Kenapa? Beliau gubernur. Dan jangan samakan gubernur hari ini dengan gubernur ketika itu. Gubernur ketika itu mungkin megang satu negara ketika ini. Ketika hari ini. Saking luasnya wilayah yang dikuasainya. Benar-benar salihah, umat Islam itu pernah menguasai 2/3 dunia. Dan nanti di akhir zaman, umat Islam itu akan menguasai seluruh dunia. Gak akan terjadi hari kiamat sampai dari ufuk timur ke ufuk barat itu dikuasai oleh kaum muslimin. Kalau dulu pernah menguasai selama 13 abad, maka di akhir zaman itu akan ada masa-masa penuh ketentraman sebelum datangnya angin dari arah Yaman. Ya, maka benar-benar solehin Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini kita harus senantiasa tanamkan gitu. Bahwa kita itu nanti akan ada hari dibangkitkan. Yang mana ketika hari dibangkitkan tersebut kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang pernah kita lakukan. Ya, bunda-bunda salihah ini saya cerita sedikit. Ketika tahun 2019, saya jalan-jalan sama teman kami. Jalan-jalan, kemudian apa? Jalan-jalan ke pantai selatan, Santolo namanya. Wilayahnya ini di ini Ranca Buaya. Mungkin bunda-bunda solihah ada yang pernah ke sana. Ranca Buaya, Garut Selatan. Ketika itu Ustadz udah lama nggak pernah ini lagi ya Pak, nggak pernah nginep di penginapan, nginep di satu villa, harganya lumayan gitu ya. Ustadz kira barang-barangnya boleh dibawa pulang. Yang Ustadz bawa pulang itu handuk, ya. Pas Ustadz bawa pulang tuh handuk. Kenapa? Oh, ini villa udah mahal-mahal, masa handuknya nggak boleh dibawa gitu ya? Oh, buat ngeganti handuk yang di rumah udah tipis gitu ya, bawa handuk. Terus Ustadz nanya ke teman Ustadz ketika udah sampai di Majalengka, perlu kita tahu jarak dari sana ke Majalengka itu kurang lebih 6 sampai 7 jam. Lama, karena jalannya kurang bagus ketika itu. Ketika itu bertanya, ini biasanya kalau kita nginep-nginep di kayak gitu, anduk itu boleh dibawa atau enggak? Enggak, itu punya hotel gitu ya, itu punya villa gitu. Nah, semenjak itu saya kepikiran. Dan tahu nggak, bunda-bunda solihah, di tahun kemarin, Ustadz bareng istri sama anak ke sana lagi, Ustadz datang ke villa yang sama. Ustadz ceritakan kejadian 4 tahun yang lalu, gitu ya, ke resepsionisnya, yang Ustadz nggak kenal itu siapa. Mbak, gitu ya, Mbak, saya dulu pernah nginep di sini, ini fotonya masih ada, kayak gitu ya. Saya pernah bawa anduknya, cuma anduknya sekarang ada di Majalengka, nggak mungkin saya bawa, kayak gitu. Saya minta harganya saja, gitu. Saya ganti sebagai bentuk pertanggungjawaban saya. Terus apa kata mbaknya? Oh udah nggak apa-apa Pak. Kayak gitu, nggak apa-apa. Itu boleh buat Bapak. Nah setelah itu plong saya bawa Quran. Nah maksudnya apa? Kalau kita nggak beriman kepada sesuatu yang gaib, nggak mungkin kita melakukan hal itu, betul? Ya sudah saja gitu, nggak ada pertanggungjawaban. Karena kami itu selalu berpikir, selesaikan persoalan itu ketika kita hidup di dunia. Karena akan lebih sulit kalau kita urusnya nanti di akhirat. Maka benar-benar salihah kita harus jujur. Misalkan kita pernah ada uang suami kita jatuh, kita ambil buat jajan gitu ya, minta maaf, kembalikan uangnya. Kayak gitu ya, suami ngelihat uang istrinya jatuh diambil. Uang suami milik suami, uang istri milik istri. Pemahaman yang salah itu kan uang istri punya istri, uang suami punya istri juga. Terus suaminya nanti uangnya dari mana? Nah, maka dari itu, bunda-bunda solihah yang dimau Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memupuk bahwa apa yang kita lakukan nanti ini akan dihisab. Coba, kita hari ini punya umur, kita akan dihisab. Untuk apa kau gunakan umur? Kita hari ini diberikan kesehatan. Allah pun akan tanya, untuk apa kau gunakan kesehatanmu? Kita hari ini memiliki harta, akan ditanya oleh Allah, untuk apa kau gunakan hartamu? Ya,
Kita hari ini diberikan apa? Waktu luang. Allah akan tanya, untuk apa kau gunakan waktu luangmu? Hari ini kita diberikan nikmat lisan, bisa mengucapkan sesuatu, maka Allah tanya, untuk apa kau gunakan lisan? Ada seorang penghafal Quran di daerah Mesir, yang dia semenjak kecil itu udah nggak bisa melihat. Terus didatangi oleh salah seorang syekh yang terkenal dari daerah Arab. Terus ditanya, andaikan engkau punya satu permintaan yang pasti diijabah oleh Allah, maka apa yang engkau akan minta? Apakah engkau akan meminta untuk disembuhkan matamu itu agar bisa melihat kembali? Ternyata apa jawabannya benar-benar soleh. Anak tersebut mengatakan, aku tidak mau. Aku berharap dari diambilnya penglihatanku ini menjadikan Allah meringankan sedikit dari azabnya. Sedangkan kita yang hari ini bisa melihat, kita gunakan mata kita untuk melihat apa? Hmm? Ingatlah, apa yang kita lihat akan dihisab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi, anak tadi, dia nggak mau dikembalikan penglihatannya agar apa? Dia berharap dengan diangkatnya penglihatannya semenjak kecil, dia tidak pernah menggunakan matanya untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dari lahir bisa melihat tidak ayah bunda-bunda solihah? Bisa. Siap mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lihat. Maka dari itu, bunda-bunda solihah yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu ya namanya kubur. Tahu nggak? Kalau hewan itu bisa mengetahui loh apa yang terjadi di alam kubur. Kucing, ayam, burung yang lewat ke kuburan, dia bisa mengetahui orang yang ada di alam kubur tersebut apakah mendapat siksa, apakah mendapat nikmat. Pertanyaannya, kita bisa tahu nggak? Nggak bisa kan? Karena kita nggak bisa mendengar apa yang terjadi di sana. Andaikan kita bisa mendengar orang yang sedang mendapatkan siksa kubur, benar-benar salihah, nggak mungkin ada di antara kita yang mau bermaksiat kepada Allah. Ya, andaikan ditampakkan bagaimana siksa dari api neraka, nggak mungkin ada yang mau ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya segini. Sekali lagi, dunia itu ujian. Dunia itu tempatnya ujian. Dan akan ada masanya kita mendapatkan dari apa yang nanti kita telah berhasil ujiankan tersebut. Kemudian ayah bunda, ayahnya nggak ada ya. Bunda-bunda solihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimunas shalah, dan juga menunaikan atau melaksanakan salat, mendirikan salat, ya. Yaitu nabiha bihuquqiha, yaitu mengerjakannya sebagaimana mestinya. Wa mimma razaqnahum, wa mimma, dan sebagian dari yang kami berikan, yang kami rizkikan, a'tainahum, yang kami anugerahkan kepada mereka sebagai rezeki, yunfiqun, ya, mereka infakkan. Ini ada perbedaan antara sedekah dengan infak. Kalau sedekah itu bisa berbagai macam caranya. Dalam satu hadis disebutkan, tabattu muka fi wajhi akhika sodakoh. Artinya apa? Coba ada yang tahu nggak terjemahannya? Nanti dikasih hadiah sama Ibu Uci kalau yang tahu. Kok ngelempar ke Ibu Uci kayak gitu? Ibu Uci lagi kan tuh. Coba, ada yang tahu nggak? Tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Kayak gitu. Bunda-bunda salihah, saat ingin tanya, kalau misalkan ada orang jalan-jalan, pergi-pergi, apa, keliling komplek, terus mengucapkan assalamualaikum kepada saudaranya, semua orang disapa assalamualaikum, kira-kira dianggap aneh atau tidak?
dianggap aneh ya, ini ngapain orang gitu ya, nyebarin salam. Dulu tuh ada salah seorang sahabat tuh ingin mendapatkan pahala dari cara seperti itu, ya. Dia pergi ke pasar nggak belanja. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kan kita tuh begini, kita tuh pengen nggak sih didoakan keselamatan oleh orang lain? Maka cara termudah didoakan oleh orang lain itu adalah mengucapkan salam. Nah, sedekah itu bisa dengan berbagai cara, ya. Kita senyum di hadapan saudara kita itu sedekah, gitu ya. Kemudian apa? Kita misalkan apa namanya itu menolong gitu ya saudara kita dengan cara memikirkannya. Itu juga sedekah. Dengan cara membantu menggunakan tenaga itu sedekah. Tapi yungfikun infak itu harus menggunakan harta. Jadi kalau sedekah nggak hanya tentang harta, tapi kalau infak itu harus tentang harta, ya. Fi ta'atin, ya, fi ta'atillah. Di dalam apa? Di dalam membelanjakannya untuk jalan mentaati Allah, ya. Jangan salah loh, ketika kita misalkan gitu ya, ketika kita membeli Al-Qur'an gitu ya. Ketika kita membeli Al-Qur'an, itu pun sedang apa? Menginfakkan di dalam jalan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan harta kita untuk membeli jilbab gitu ya, itu pun sebagai infak kepada diri kita untuk apa? Membelanjakan dalam jalan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bunda-bunda salihah tahu nggak sumur Utsman bin Affan yang ada di Mekah atau Madinah? Tahu? Itu Utsman bin Affan beli dari salah seorang Yahudi dan sampai hari ini masih berair dan banyak orang yang merasakan manfaat dari sumur tersebut. Coba bisa kebayang nggak bunda-bunda solihah? Utsman bin Affan 13 abad yang lalu sudah wafat. Akan tetapi apa? Sumurnya masih ada sampai hari hari ini. Kayak gitu. Kebayang nggak transferan pahala yang akan terus mengalir kepada Utsman bin Affan? Kayak gitu. Nah, maka dari itu, benar-benar soleh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat ketiga ini begini. Coba kita perhatikan. Ayat ketiga jadi pondasi. Andaikan kita nggak beriman kepada sesuatu yang goib, nggak mungkin kita sholat, nggak mungkin kita infak, betul? Karena kan secara akal ketika kita infak mengurangi harta kita, betul tidak? Iya kan? Kita punya di dompet 100.000, kita infakkan 100.000, hilang 100.000. Tapi kalau kita beriman kepada sesuatu yang goib, sebetulnya nggak hilang uang tersebut, nggak hilang harta tersebut, hanya digantikan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Nah, yang harus kita pahami, hari ini kita nggak bisa lihat pahala. Tapi yang kita lihat hanyalah harta. Tapi nanti ketika di akhirat, kita yang lihat hanya pahala, harta yang sudah nggak kelihatan. Nah, maka pertanyaannya benar-benar sekali ya, saya ingin tanya, kita memilih mendapatkan kenikmatan yang sebentar atau kenikmatan yang panjang? Yang panjang. Ya, pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan? Ya, nah maka benar-benar sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah nggak sih kita bertanya-tanya, kenapa ya Allah itu selalu menghadirkan ujian untuk hambanya? Coba, ada yang tahu nggak? Ya Allah, kenapa sih harus sulit-sulit menguji hambanya gitu? Semakin sulit ujian, semakin besar pahalanya. Ya, jadi begini, betul apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Uci ya, Masya Allah. Sekarang mah udah beda ini Bu Uci, pembicaraannya Masya Allah, luar biasa. Ngeri, Jadi, Ustaz, ngeri ya, ngeri. benar-benar salihah yang dimana Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau sekarang tadi saya dengar masih elu-elu gitu ya. Nanti mah anti ya, anta kayak gitu ya. Antum antum, antuna antuna kayak gitu ya. Udah mulai beda nanti ucapan-ucapannya ini. Oke, jadi begini. Kehidupan manusia itu nggak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa Allah hadirkan ujian untuk kita? Allah memberikan ujian kepada kita bukan untuk melemahkan kita,
tapi melainkan agar kita belajar. Belajar untuk berikhtiar, memberi yang terbaik, untuk supaya bisa merasakan nikmat dekat dengan Allah, dan asa menggantungkan seluruh urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena, gitu ya, hidup itu sebetulnya pada hakikatnya adalah pelajaran yang nggak akan pernah selesai. Ya, maka dari itu menjadi satu pertanyaan bagi kita, ya, menjadi satu pertanyaan bagi kita itu, andaikan kita nggak diuji oleh Allah, bagaimana caranya kita mendapatkan pahala? Ada nggak bunda-bunda salihah? Nggak ada. Oh, Ustaz, saya sholat subuh nggak diuji oleh Allah. Kan sholat subuh itu ketika yang lain sedang tertidur, kita bangun, betul? Ketika mata masih bersahabat, ketika badan masih bersahabat sama kasur, kayak gitu ya. Entah berat banget ngangkat badan dari kasur. Tiba-tiba kita bangkit. Kemudian mengambil air yang begitu dingin. Ya. Nah, maka benar-benar salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi makna di balik kenapa Allah memberikan ujian kepada kita, karena kalau Allah nggak memberikan ujian, nggak mungkin kita itu akan mendapatkan pahala. Dari cara apa? Nah, maka begini, bunda-bunda solihah, pernah nggak sih merasa doa-doa yang kita ucapkan itu nggak diijabah-ijabah? Ada nggak doa-doa yang belum kita ijabah? Sering. Kayak gitu ya. Ada Dan Ustadz. kamu kenapa nggak berdoa? Kayak gitulah. Allah, doa kemana aja belum diijabah, ngapain berdoa lagi? Ada yang jawabannya kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, padahal begini. Coba kita buka Quran, kita buka Quran yang menjelaskan tentang Nabi Sulaiman, yang Nabi Sulaiman itu, ya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mendengarkan langkah-langkah semut yang sedang melewat, dan ketika itu ada rombongan pasukan Nabi Sulaiman hendak lewat. Maka kalau kita merasa doa kita itu nggak didengar, langkah semut yang kecil aja didengar oleh Allah, apalagi doa manusia. Tapi begini bunda-bunda solihah, Allah itu memberikan kepada kita itu bukan apa yang kita inginkan, ya, tapi apa yang kita butuhkan, ya. Kan ada orang, saya mau bersedekah kalau udah kaya. Kadang orang nih, coba relate nggak? Masih sedikit saja sudah flexing, apalagi kalau udah kaya, betul? Lagi sulit aja jarang ke masjid, apalagi kalau udah kaya, betul nggak? Betul, mudah-mudahan lihat. Lagi sulit aja jarang ke masjid, apalagi kalau udah kaya. Belum sukses aja males sholat, apalagi kalau udah kaya, ya. Nggak punya fasilitas aja maksiat, apalagi kalau udah kaya, kayak gitu ya. Nah, maka coba catat kalimat ini benar-benar salihah. Bukan Allah yang menunda kesuksesan kita, tapi kadang kita sendiri yang belum benar-benar siap menerimanya. Ya, sekali lagi, bukan Allah yang sedang menunda kesuksesan kita, tapi kadang kita sendiri yang belum benar-benar siap menerimanya. Merasa seperti itu nggak bunda-bunda salihah? Kayak gitu. Maka dari itu, bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uh, yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami kayak gitu ya, bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik. Karena begini, jujur ya, kita itu menganggap satu takdir itu buruk karena kita nggak tahu tentang masa depan, betul? Tapi andaikan kita tahu masa depan, apakah kita bisa mengatakan itu adalah takdir yang buruk? Perbedaan kita dengan Allah itu terdapat dalam perbedaan ilmu. Allah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, sedangkan kita nggak mengetahuinya. Maka
ini boleh dicatat untuk yang kedua. Kalau kita mendapatkan satu ujian, selalu nantikan, selalu pelajari kira-kira apa hikmah di balik ujian tersebut. Pernah nggak sih bunda-bunda salihah kita merasa ketika sudah kehilangan seseorang, baru kita tuh tergerak, oh iya ya, ternyata selama ini kita hidup di dunia itu sementara, yang menjadikan apa? Menjadikan panggilan dari kita itu untuk semakin dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedikit-sedikit coba Allah tuh sudah merubah lah gaya kebiasaan kita. Yang dulu mungkin biasanya healingnya seperti apa, sekarang healingnya lebih banyak ke dalam majelis ilmu. Kayak gitu. Ya. Nah maka, bunda-bunda solihah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tuh indah ya. Bukan tanpa sebab loh. Allah menyebutkan iman kepada sesuatu yang goib dulu sebelum memerintahkan untuk melaksanakan sholat dan juga memerintahkan untuk mensedekahkan harta. Kenapa? Karena kalau nggak dibarengi dengan keimanan kepada yang sesuatu yang goib, maka itu semua tidak akan terjadi. Ya, coba kita sholat. Kalau nggak ada pahala atau dosa, kira-kira sholat nggak? Nggak mungkin. Seperti itu. Nah, maka eh, begini, life is choice. Hidup adalah pilihan. Kita memilih taat itu pilihan. Kita memilih ingkar itu pilihan. Coba kalau kita berbicara tentang takdir, kita berbicara gini, manusia itu melakukan sesuatu dalam kondisi terpaksa atau dalam kondisi pilihan. Terpaksa. Iya, Terpaksa. Coba Ibu Uji sekarang duduk, siapa yang paksa? Ya nggak ada sih. Ada ya? Ya nggak ada. Oh, pilihan berarti pilihan. Asal berarti pilihan. Oke. Nah, maka nih, mudah-mudahan soleh harus dipahami ini kalau misalkan ada belajarnya offline, ada whiteboard, saya tulis ini kayak gitu ya. Jadi begini, mudah-mudahan salih yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ditulis di laptop, bengkok-bengkok nantinya. Kayak gitu ya. Jadi begini, manusia itu hidup dalam dua area. Ya, manusia hidup dalam dua area. Area yang pertama adalah area yang dikuasai oleh manusia. Maksudnya apa? Area yang manusia itu dapat memilih untuk mengerjakannya atau meninggalkannya tanpa paksaan dari pihak manapun. Jadi pahami? Contoh, kita menjadi muslim atau kafir itu pilihan atau bukan? Pilihan. pilihan. Kita mulai ngafalin Quran atau tidak, pilihan atau bukan? Pilihan. Kita belajar tentang Al-Quran itu pilihan atau bukan? Pilihan. Kita menutup aurat itu pilihan atau bukan? Pilihan. Kita memilih apa? Kita berbicara baik atau buruk itu pilihan atau bukan? Pilihan. Nah, maka dalam area yang pertama, area yang dikuasai oleh manusia, karena manusia diberikan kebebasan dalam memilih, makanya dia akan dihisab terhadap apa yang dia pilih. Kan pilihannya, kita menjadi anak, jadi anak yang taat, atau jadi anak yang durhaka, itu pun bagian dari pilihan seperti itu. Bisa dipahami? Mudah-mudahan salihah. Nah, maka adilnya Allah, Allah itu hanya akan menghisab kita pada sesuatu yang menjadi pilihan bagi kita. Area yang kedua adalah area yang tidak dikuasai oleh manusia. Kalau tadi area yang dikuasai oleh manusia, yang kedua adalah area yang tidak dikuasai oleh manusia. Ya, Ibu Megarani ditakdirkan sebagai perempuan itu pilihan atau bukan? Bukan gitu ya. Mungkin kalau misalkan pilihan saya mau pengen jadi laki-laki, dah Ustaz, kayak gitu. Ya, kalau misalkan pilihan kita lahir di Indonesia, pilihan atau bukan? Kan kalau sekarang tweet di sosmed yang paling ini tuh sudah mah hidup sekali jadi WNI pula. Kayak gitu ya. Katanya, kenapa kita mau ngisi BBM ke
Shell aja banyak dipersulitnya, kayak gitu ya. Padahal kita membantu biar Pertamina itu nggak rugi. Seperti itu. Begini Bunda-Bunda salihah. Kita dilahirkan di Indonesia itu pilihan atau bukan? Bukan kan? Ya nggak? Karena misalkan kita itu bisa memilih tempat lahir kita, Ustadz yakin deh, pasti memilih untuk lahir di luar Indonesia. Saya pengen lahir di Eropa, Ustadz. Biar apa? Biar hidungnya mancung. Ya, matanya hijau, matanya biru, kulitnya putih, rambutnya apa? Rambutnya apa orang itu, Pak? Silver ya? Apa? Rambut orang Eropa itu rambutnya warna apa? Namanya? Pirang ya? Pirang, blonde, blonde. Blonde kayak gitu ya. Kayak gitu. Kalau pirang di Indonesia rada aneh gitu ya. Kulit hitam, rambut pirang gitu ya. Seperti itu. Nah, maka pasti kita milih. Milihnya seperti itu. Tapi kan kita nggak memilih. Bahkan kalau sekarang kita memilih lahir dari rahim siapa, pasti orang-orang akan pengen apa? Saya pengen lahir dari apa? Dari gigi yang tersusun rapi. Paham nggak Bunda-Bunda Solihah? Kalau kita bisa milih lahir dari siapa, kita akan memilih lahir dari gigi yang tersusun rapi. Maksudnya apa? Ada yang tahu artinya? Ya lahir dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ya. Konglomerat gitu ya. Gigi yang tersusun rapi. Kayak gitu. Tapi kan sekali lagi kita nggak bisa milih. Maka nanti nggak akan ditanya. Kenapa warna kulit kamu kok putih? Kenapa warna kulit kamu hitam lah? Saya juga nggak tahu. Saya nggak milih. Kenapa kamu jadi warga WNI? Saya bukan pilihan itu. Saya memang dilahirkan di Indonesia. Kenapa kamu lahir dari ibumu? Ya masih dari bapakmu. Gitu ya. Nah, maka benar-benar salih Allah Subhanahu wa taala pada area yang kita tidak bisa memilih, Allah tidak akan mempertanggungjawabkan terhadap hal itu. Allah nggak akan bertanya. Itu maha adilnya Allah gitu. Allah itu hanya akan menghisap pada sesuatu yang kita bisa milih untuk mengerjakannya atau meninggalkannya. Tapi pada sesuatu yang tidak bisa kita pilih, kita nggak bisa. Misalkan kita lagi udah hati-hati di jalan, tiba-tiba ada yang nabrak sana yang meninggal, nggak akan ditanya, kenapa kamu meninggal di sana? Ya Allah, andaikan aku bisa milih, aku pasti milih selamat. Ya, nah maka benar-benar salihah yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, itu maha baiknya Allah. Dan kebanyakan yang kita dalam hidup itu dalam area pilihan atau bukan? Dalam area pilihan. Makanya Pak, hati-hati dalam memilih. Karena setiap pilihan yang kita pilih, kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya benar-benar solehah ya. Ngebahas satu ayat ya. Kalau kita kupas secara lebih mendalam gitu ya. Panjang juga gitu kan kalau kita baca alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beres. 1 menit pun tidak. Tapi kalau kita pahami dari segi susunan ayatnya, kenapa iman dulu kepada yang goib, baru melaksanakan sholat, baru menginfakkan hartanya gitu. Karena itu ada satu keterkaitan antara satu kalimat dengan kalimat-kalimat berikutnya. Maka, sahabat Quran yang Allah, pertanyaannya, apa yang mau kita buktikan sekarang di hadapan Allah? Coba Bunda Solihah, bayangkan sekarang kita ada di hadapan Rasulullah. Terus kita mengatakan, ya Rasulullah, akui kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Terus Rasulullah bertanya, kamu umatku dari mana buktinya? Kayak gitu. Terus kita mau jawab apa? Coba bacakan Quran yang sudah aku sampaikan. Gak hafal ya Rasulullah. Coba bacakan hadis. Ya, coba bacakan hadis yang sudah aku sampaikan. Gak hafal pula ya Rasulullah. Coba kalau seperti itu. Apa yang mau kita ucapkan benar-benar salihah? Bagaimana kalau Rasulullah itu mengatakan kamu itu
mengaku umatku, tapi kau nggak mempelajari Quran yang telah kubawa, nggak mempelajari hadis yang telah kusampaikan. Lalu dari mana engkau buktinya sebagai umatku? Apa yang mau kita pertanggungjawabkan bunda-bunda salihah? Coba misalkan gini, kalau tiba-tiba ada yang datang kepada kita ngaku-ngaku sebagai saudara, apa yang akan kita tanyakan? Apa buktinya kamu saudara saya? Coba kenal nggak siapa orang tua saya? Siapa buyut saya? Kayak gitu ya? Nggak kenal lah, ketahuan bohong. Kayak gitu. Bagaimana kalau nanti Rasulullah mengklarifikasi juga kepada kita, ini kamu tuh betul umatnya atau tidak? Apa yang mau kita jawab, bunda-bunda salihah? Maka, mumpung kita masih belum bertemu Rasul hari ini, yuk persiapkan. Gitu ya. Biar nanti ketika ditanya tentang apa, kamu sudah mempelajari atau sudah? Maka ini, dalam salah satu riwayat itu jelaskan, mau nggak kita nanti dibangkitkan di Yaumul Ba'as itu dibangkitkan bersama dengan orang yang ahli ilmu. Mau? Ternyata ada syaratnya, Pak. Hafalkan 40 hadis. Ustaz, tapi kan banyak. Bunda-bunda solihah, beli kitabnya, namanya Kitab Hadis Arba'in, karya Imam An-Nawawi. Kalau hadisnya doang, nggak ada penjelasannya, itu kecil bukunya. Ya, dulu Ustaz beli berapa ya? Hadis Arba'in itu kayaknya kurang dari 10.000 deh, bunda-bunda solihah. Kurang dari 10.000, kurang dari 20.000. Tapi Ustaz sarankan yang ada syarahnya. Syarah itu apa? Penjelasannya. Kayak gitu. Nah, Nanti maka kita bikin kelas khusus aja tentang hadis gimana Bu Ibu? 40 hadis. Nanti Buat setoran. yang agak malas baca, coba ngacung. Itu dihafalkan. Ustaz tuh dulu gini. Kajiannya itu setiap pada subuh. Kita pada subuh coba. Lagi ngantuk-ngantuk itu disuruh ngafalin hadis. An Abi orang apa namanya itu? An Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nanti ada hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kan hijratuhu. 40 hadis doang. Nanti Ustadz kirimkan lah ininya apa namanya, kita kirimkan, Ustadz kirimkan ya hadis mengenai 40 ayat apa 40 hadis tersebut agar apa? Agar kita itu nanti dibangkitkan berada di posisi orang-orang yang ahli ilmu. Jangan-jangan nanti kita dibangkitkan, ih di kanan kita ada opa Korea, di kanan kiri kita ternyata ada artis Hollywood. Wih, seneng nggak? Seneng nggak? Ya kalau di dunia ketemu ya mungkin seneng ya, tapi kalau ketemu nanti di akhirat gitu. Ya Allah, ya Robi, seperti itu ya. Nah, maka dari itu tergantung pilihan kita. 40 hadis itu sesuatu yang sederhana, ya. Tapi memang hadis keduanya panjang. Tapi hadis berikutnya itu pendek, pendek-pendek. Kayak gitu ya. Insya Allah ringan untuk dihafalkan dan coba jadikan itu sebagai kunci. Kunci, kalau misalkan nanti kita ingin membuktikan di hadapan Nabi, kita sampaikan, kita menghafalkan 40 hadis tersebut. Seperti itu benar-benar salihah ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadikan kita semakin taat dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan benar-benar salihah. Di komentar ada pertanyaan dari Kak Kokom nih. Mau dibaca atau dibaca sendiri atau gimana, Kak Kokom? Ustaz, bagaimana cara menghisap Cara diri sendiri? menghisap diri Apa saja yang sendiri. kita lakukan? Begini, coba hisap diri sendiri itu dengan cara sebelum tidur. Ini salah satu bagian dari kesunahan sebelum tidur itu adalah mengevaluasi, bermuhasabah. Maka coba kita itu kayak gitu. Coba Ibu itu kan sama teman-teman yang lain suka latihan apa? Set, set itu tuh latihan apa Ibu? Apa itu? Latihan olahraga, Ustaz. Olahraga kayak gitu ya. Itu ada step-stepnya nggak? Iya, Ada kan ada. ya step-stepnya. Ada. Nah, maka kita punya nggak sih step-step dalam kehidupan sebelum subuh apa yang kita lakukan? Setelah subuh apa yang kita kerjakan? Sebentar, Ustadz masih ada nggak ya? Ustadz pernah bikinkan untuk guru-guru di kelas hijrah. Sebentar. Coba Ustadz cari dulu ya. Biar nanti ini sebagai contoh. Kalau nanti mau filenya, Ustadz boleh kasih nanti.
beberapa tahun yang lalu. Sebentar ya, benar-benar saya coba kami cari. Nah, ini ada. Nah, saya set dulu ya. Nah, kita harus punya seperti ini, benar-benar solihah. Biar kita itu hidupnya penuh dengan arahan. Nggak sekedar hidup. Karena kalau kita sekedar hidup, hewan pun hidup kan. Betul? Kenapa nih nggak bisa bisa? Bentar, benar-benar solihah. Suara Ustaz jelas atau putus-putus? Jelas, Ustadz. Jelas. Betul. Di sini soalnya nge-lag ya. Nah, bismillah. Oke, besar layar aja kayaknya. Nah, udah kelihatan belum benar-benar solihah? Belum ya? Masih wallpaper, Ustadz. Suara paper ya? Jadi kayaknya Hmm. laptopnya yang butuh istirahat. Nah, Nah, ini ada. laptopnya ini harus istirahat kayaknya. Saya capek Ustaz, katanya. Oke, nah kayak gini. Ini muhasabah yaumiyah. Coba kita misalkan sholat subuhnya tepat waktu tidak, sholat zuhurnya tepat waktu tidak, sholat asarnya tepat waktu tidak, gitu ya. Checklist dari tanggal 1 sampai akhir. Sholat rawatibnya 12 rakaat, sholat sunnah rawatib, zikir paginya dilakukan atau tidak, zikir petangnya, sholat sunnahnya, witir, duha, saum sunnah minimal Senin Kamis, hak Al-Quran. Ustaz, ini bikinan Ustaz, teman-teman. Hal Al-Quran, ziyadah hafalan minimal 5 ayat sehari, murojaah hafalan minimal setengah juz, tilawah Quran minimal 2 lembar setengah, mendakwahkan Al-Quran, kayak gitu ya. Mendoakan kebaikan untuk saudara kita, mendoakan murid-muridnya, tersenyum ketika bertemu saudaranya, infak harian,
hak diri sendiri, membaca buku minimal 5 lembar per hari, menjaga wudhu, menjelang tidur, muhasabah diri, memaafkan kesalahan saudaranya, membaca doa sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu, coba kita refleksikan lagi hari itu. Ada nggak ya kita tuh punya kesalahan, misalkan nih kita punya kesalahan, langsung telepon ke orang yang punya kita salah, minta maaf. Benar-benar saya pernah nggak dapet telepon dari orang yang sedang apa namanya itu sedang sakit kanker stadium akhir. Pernah? Ini Ustaz pernah dapat telepon gitu ya. Itu apa? Minta maaf. Jadi orang tersebut padahal nggak punya salah apapun gitu ya, cuman pernah bertemu dengan kami terus telepon, Ustaz gitu ya, saya mau minta maaf gitu ya, barangkali selama ini kenapa? Karena kondisi saya mungkin kesehatannya ke depan akan berangsur menjadi tidak baik. Kenapa? Sudah stadium akhir kayak gitu. Harusnya kita pun demikian benar-benar. Jangan menunggu akhir dari kehidupan kita. Ya, ini gambaran kecil sebetulnya kayak gitu ya. Nah, kalau ini Ustadz bikin buat guru-guru. Kalau anak-anak tuh Ustadz list minimal kalian itu 5 dalam sehari, tulis 5 yang dilakukan untuk berbakti kepada orang tua. Ini muhasabah yaumi. Ini cara bermuhasabah kepada diri kita sendiri. Silakan sesuai dengan target kita masing-masing kayak gitu ya. Ustaz, 2,5 lembar mah kebanyakan, minimal berapa? 1 juz. Oh ya udah, boleh, nggak apa-apa kayak gitu ya. Ustaz, ngapalin 5 ayat sehari mah terlalu mudah, 1 halaman boleh kayak gitu ya. Seperti itu bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah gitu. Ini tadi. Ini adab menjelang tidur. Muhasabah diri, kita hari ini sudah berbuat baik kepada siapa, kita hari ini sudah melakukan kesalahan apa, itu segera minta maaf. Makanya sebetulnya dalam adab suami istri itu gini, istri bertanya kepada suaminya menjelang tidur itu, wahai suamiku, adakah hakmu yang belum tertunaikan olehku? Terus suami juga bertanya, wahai istriku, apakah ada hak dirimu yang belum aku tunaikan? Kira-kira indah nggak kalau rumah tangga seperti itu, bunda-bunda salihah? Indah kan ya? Ya, misalkan ada dari bunda-bunda soleh dipanggil sama suaminya itu, ya Humairaku, gitu ya. Kayak gitu ya. Ya Humairaku, seperti itu ya. Nah, seperti itu bunda-bunda salihah. Kayak gitu ya. Jadi, apa namanya tuh? Saling bermuhasabah. Tanya ke orang tua kita, pernah nggak sih, mungkin dari bunda-bunda soleh udah pernah melakukannya ya, tanya kalau orang tua kita masih ada nggak sih keinginan orang tua kita yang belum kita wujudkan gitu ya. Kemudian jangan lupa juga memaafkan kesalahan saudaranya. Kita kan pengen ya dimaafkan kesalahannya oleh Allah, maka maafkan juga kesalahan saudara kita. Boleh jadi dengan cara itulah yang menjadikan kita dilancarkan, dimudahkan urusan kita kelak di yaumul hisab nanti. Seperti itu, bunda-bunda salihah. Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Saya Ustadz. Boleh. Assalamualaikum Ustadz. Ini mau tanya tentang, tadi kan Ustadz membahas masalah tentang sedekah dan infak ya. Ya. Untuk masalah, kalau misalkan saya menanyakan tentang hasil penjualan gitu ya Ustadz. Kan apa mungkin dikeluarin 2,5% dari hasil penjualan itu? Betul nggak nih Ustadz? Ya, saya cuma nanya dulu ya. Apa dikeluarkan dari 2,5% dari hasil penjualan dan itu kita niatnya itu untuk sedekah atau infak ya Ustadz? Hanya itu aja sih penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebetulnya infak itu bisa juga sedekah, tapi dalam bentuk harta. Di intinya gini, sedekah itu umum, secara umum. Bisa dengan senyum, kita membantu dengan tenaga kita membantu dengan pikiran kita membantu dengan apalagi, apa yang bisa kita lakukan itu bagian dari sedekah. Kayak gitu. Adapun tadi yang dilakukan itu merupakan bagian dari infak. Kita niatkan sedekah boleh nggak? Boleh saja. Jadi memberikan dalam bentuk harta bisa disebut sedekah, bisa juga disebut infak. Hanya kalau infak maknanya khusus berupa harta, ya. Kalau sedekah itu maknanya lebih umum gitu, bisa berupa harta atau hal yang lainnya. Seperti itu Ibu Tika. Ada lagi yang mau ditanyakan bunda-bunda salihah? Ustaz, Ya, Tika masih belum ya?
Enggak, Lanjut, udah. lanjut. Ustadz, mau nanya, kalau kita nih menadaburkan Al-Quran kan berarti kan kita juga belajar tentang eh, amalan atau perbuatan apa yang bisa kita lakukan sehari-hari yang mencerminkan setiap ayat ya. Nah, Ya. kalau hadis itu juga nanti dari hasil belajar hadis itu kita juga hasilnya adalah mengamalkan melalui perbuatan sehari-hari terhadap hadis itu, begitu ya Ustadz ya? Betul sekali. Ustaz punya buku hadis. Namanya, nah ini namanya Mim Muqawwimat Nafsiyah Islamiyah. Ini di sini diceritakan gitu ya tentang hadis-hadis kayak gitu ya. Misalkan kayak gitu ya. eh ada di sini dijelaskan dalam satu hadis itu. Ada seseorang yang sedang memakan satu buah kurma. Kurma itu kira-kira besar atau kecil? Kecil. Kecil kayak gitu ya. Kemudian tiba-tiba dapat panggilan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk melaksanakan jihad. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andaikan aku berangkat ke medan jihad dan aku terbunuh di medan jihad, apa balasannya untukku? Kata Rasulullah, Pak, jannah, surga. Dia yang sedang makan kurma tersebut, langsung dia apa? Langsung dibuang kurmanya. Sambil mengatakan apa? Terlalu lama bagiku untuk menunggu kurma ini habis, sedangkan Allah dan Rasulnya sudah memanggilku. Itu hadis, Ibu. Kayak gitu ya. Menggambarkan bagaimana sikap para sahabat gitu ya ketika bersegera dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam hadis yang lainnya. Nah, tadi ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah pada perang Uhud, "Tahukah engkau di mana tempatku jika aku terbunuh?" Rasulullah bersabda, "Engkau akan berada di surga." Mendengar sabda Rasulullah tersebut, maka laki-laki itu serta-merta melemparkan buah-buah kurma yang ada di tangannya, kemudian dia maju ke medan perang hingga terbunuh di medan perang tersebut. Kayak gitu ya. Jadi justru kalau dari segi akhlak dan lain sebagainya itu lebih banyak dari hadis itu. Kayak gitu ya. Karena begini, hadis itu kan menceritakan sebetulnya kehidupan Nabi. Aku melihat Nabi sholat seperti ini, itu kan juga ini, bagian nanti dari hadis. Jadi gini, apa yang dilakukan Nabi, itu jadi dalil. Diamnya Nabi jadi dalil. Nabi mengatakan sesuatu jadi dalil. Nabi melakukan sesuatu juga jadi dalil, seperti itu. Nah, seperti itu benar-benar saya dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Nabi pernah gini, suatu hari dalam hadis riwayat Imam Bukhari, suatu hari aku sholat asar di belakang Nabi di Madinah. Kemudian beliau membaca salam dan cepat-cepat berdiri lalu melangkahi pundak orang-orang yang ada di masjid. Bisa kita bayangkan ya. Nabi selepas sholat langsung salam, setelah salam langsung ke belakang. Melewati pundak-pundak para sahabatnya, kemudian menuju ke sebagian kamar istrinya. Maka orang-orang pun merasa kaget dengan bergegasnya Nabi. Jadi kan ini menceritakan sesuatu, betul? Bagaimana akhlak kita. Kemudian Nabi SAW keluar menuju mereka, kayak gitu ya, dan berkata, aku bergegas dari sholat karena aku ingat ada suatu lantakan emas yang masih tersimpan di rumah kami, dan aku tidak suka jika barang itu menahanku, maka aku memerintahkan kepada istriku untuk membagikannya. Kayak gitu. Itu pun bagian dari apa? Bagian dari hadis-hadis Nabi, seperti itu. Nah, maka ini kebetulan juga bagus ya. Namanya Mim Muqawwimat Nafsiyah Islamiyah. Kayak gitu ya. Ini menjelaskan tentang apa namanya bagaimana memperkokoh gitu ya kepribadian Islam di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Seperti itu Bunda-Bunda Sorifah. Berarti kayak waktu itu pernah Ustadz sampaikan kalau kita itu tidak boleh punya tabungan kalau memang seandainya itu tidak ada tujuan, itu bagian dari hadis Rasulullah ya tadi ya.
Iya, kayak gitu. Kalau misalkan jadi kalau kita punya tabungan untuk sesuatu yang ini, jadi begini, memang berbeda Bunda-Bunda Soleh. Kan kita mendengar ya, kenapa sih ada sahabat Abu Bakar yang apa mensedekahkan seluruh hartanya? Kan kalau kita bayangkan gimana cara makan keluarganya, betul? Nah, di zaman itu ya, kebutuhan pokok itu sudah dijamin oleh negara. Kesehatan semuanya gratis, ya. Beda dengan zaman kita hari ini, seperti itu. Nah, maka memang penting sekali. Bahkan kalau saya bisa katakan, kita akan belajar banyak tentang akhlak itu ya dari hadis. Karena Al-Quran itu berbicara tentang sesuatu yang umum. Misalkan, bagaimana cara Nabi ketika melihat istrinya cemburu, ada. Kayak gitu ya. Cara Nabi ketika melihat istrinya, kan gini, Ustaz harus cek lagi hadisnya. Cuman kurang lebih gini, Ibunda Aisyah itu cemburu karena Nabi memakan, apa ya, kalau nggak salah tuh, memakan makanan dari istrinya yang lain. Akhirnya apa? Nabi apa diberikan makan oleh Aisyah terus disodorkan sampai sebagian makannya jatuh. Coba bayangkan dan itu di hadapan para sahabat. Perempuan itu kan kalau udah cemburu kayak gitu seperti itu ya. Langsung bagaimana? Nabi mengumpulkan gitu ya makanan yang jatuh tadi sambil mengatakan kepada sahabatnya, lihat ibundamu sedang cemburu kayak gitu. Udah beres kayak gitu ya sambil dimakan. Atau pernah Nabi juga begini bunda-bunda solihah. Nabi itu kan orangnya gemar berbagi, betul? Coba Nabi pernah nggak pelit? Pernah nggak Nabi nggak berbagi? Pernah? Pernah, nggak pernah. Nggak pernah. Pernah. Apa? Jadi, sahabat pendengar, ini pentingnya kita mempelajari hadis. Nabi SAW, wah, habis tuh. Tes, tes. Suara kami jelas? Masih Ustadz, masih jelas. Masih jelas Ustadz. Oke. Ya, tadi khawatir kuotanya habis. Oh, ada 650 MB lagi. Oke, begini, budak-budak saleh yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu pernah pelit loh. Pelit dalam tanda kutip ya, jangan dipotong ceramahnya sampai pelit tadi. Kayak gitu ya. Nabi itu pernah nggak mau berbagi pada sahabat. Jadi gini, ada seseorang pemilik kebun apa? Dia itu sudah bekerja di kebun ini, di kebun anggur. Karena saking bahagianya sudah panen, dia berjalan jauh untuk apa? Memberikan hasil panennya kepada Nabi untuk dicicipi oleh Nabi. Karena kebiasaan para sahabat itu suka sekali kalau aktivitasnya itu dilihat oleh Nabi dan bisa dirasakan juga oleh Nabi. Kayak gitu ya. Misalkan, Nabi, aku mau memotong hewan kurban nih, datang ya, gitu ya, ke rumahku. Itu para sahabat suka banget. Kayak gitu ya. Nah, maka diberikan, Nabi ngambil yang pertama. Para sahabat lagi kumpul di situ, makan anggurnya. Setelah makan apa? Dimakan lagi satu lagi. Dimakan lagi satu lagi, sampai habis. Para sahabatnya pun kan ngeliatin pengen gitu ya. Pengen dong ini anggur seger gitu ya. Heran. Kenapa Nabi gitu? Terus apa? Nabi setelah itu mengucapkan jazakum ya, mengucapkan terima kasih kepada yang sudah dan orang yang tadi memberikan anggur kepada Nabi itu tersenyum bahagia sambil pulang kembali ke rumahnya. Terus para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau setelah pergi orang tersebut, ya Rasulullah, kenapa engkau itu nggak berbagi kepada kami? Padahal kami juga mau. Apa jawaban Nabi? Rasa kurma tadi itu, rasa anggur tadi itu asam dan kecut. Aku khawatir kalau kalian yang memakannya, kalian nggak mampu menutupi wajah tidak suka kalian terhadap anggur tersebut. Jadi Nabi itu makan anggur itu bukan tanpa sebab. Kenapa dihabisin? Coba bunda-bunda salihah, ada orang nih pengen ngasih ke kita dengan barang yang sederhana yang dia punya contohnya. Terus kita mukanya nggak enak, kira-kira senang nggak kita yang ngasih? Enggak kan? Kecewa kan? Coba Allah Nabi itu mulia atau tidak? Mulia. Kayak gitu. Makanya bunda-bunda salihah adab juga. Kita ditawarin sesuatu, suka nggak suka ambil. Nanti mau kita kasih lagi gitu. Tapi jangan pernah kita perlihatkan wajah ketidaksukaan kepada orang yang ngasih. Kita kan gini, kita ini adab sebagai seorang suami, walaupun nggak ada suami di sini ya.
kecuali Ustaz. Yang banyak aja. Begini, istri kita itu memberikan hidangan nih, di meja makan. Kita pernah nggak, sebagai suami kan kita harusnya berpikir ya, seorang istri untuk menghidangkan satu makanan di meja makan mungkin dia udah searching berhari-hari itu di YouTube. Gimana cara masaknya, apa saja bahan-bahannya. Ternyata apa? Rasanya nggak enak. Apa yang harus kita lakukan sebagai suami? Habiskan. Kayak gitu ya. Enak nggak? Enak gitu. Nggak apa-apa berbohong dalam hal seperti itu. Nanti kita kasih masukan, Umi, ini bagusnya ditambah ini ya, biar rasanya lebih mantap. Ini udah enak, tapi kalau ditambah ini, jauh lebih enak. Seperti itu. Bisa dipahami mudah-mudahan salihah? Jadi sekarang udah tahu jawabannya ya. Nabi pernah pelit nggak, dalam tanda kutip? Pernah. Nabi pernah nggak berbagi? Pernah. Ketika apa? Ada salah seorang sahabat bawa anggurnya kecut. Nabi itu ya tahu sahabat-sahabatnya nggak mungkin dapat menahan wajah ininya ya, kan kita kalau makan asam gimana wajahnya, langsung berubah ekspresinya, dan Nabi mampu menahan itu semua. Biar biar orang yang ngasihnya tetap merasa senang, bahagia gitu. Seperti itu bunda-bunda sholihah ya. Oke, mungkin itu saja ya bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk kajian kita di malam hari ini. Semoga bisa diambil pelajarannya dan disebarkan lagi kepada sahabat-sahabat kita yang lain gitu ya. Bagaimana adab kepada kepada orang lain kalau kita diberikan hadiah, diberikan sesuatu, Nabi itu sudah mencontohkannya. Makanya kalau kita mau cari akhlak yang paling sempurna, nggak usah cari yang lain kecuali Nabi. Kenapa? Nggak ada yang sempurna kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Baik, bunda-bunda salihah, saya doakan semoga bunda-bunda semua senantiasa sehat, berkah umurnya, dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan gitu ya, selamat yang tadi sudah mendapatkan hadiah nanti dari Ibu Uci kayak gitu ya. Niatkan sesuatunya karena Allah. Namun catatannya bunda-bunda salihah, semua itu butuh proses. Maka apa? Penting untuk mempelajari tajwid itu wajib. Karena nggak ada satupun orang yang lahir dalam kondisi fase itu, nggak ada. Seperti itu. Ustadz bacaan bisa sekarang itu jangan lihat hari ini. Itu merupakan pilihan Ustadz 7 tahun lalu. Belajar bagaimana Ustadz merasakan dicepret kalau nggak bisa, dipukul rotan kalau nggak bisa. Bunda-bunda soalnya belum kan sampai seperti itu. Ya, ya. Maka Mega Ustadz tuh pengen disabetin katanya Mega Rani. ya seperti itu ya. Seperti itu ya bunda-bunda salihah yang Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim, dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Insyaallah minggu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua.